Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ahlihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara sekalian, rahimakumullah. Mari kita bersama-sama untuk menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang jumlahnya tidak terhitung, yang lengkap, yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hari ini sebentar lagi kita akan menjelang bulan Ramadan pada tahun ini. Dulu para salaf itu membagi tahunnya itu sampai hanya menjadi 2 bagian saja. 6 bulan setelah Ramadan mereka selalu berdoa agar semua amal di bulan Ramadan itu diterima Allah SWT. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Semoga kita semuanya sudah termasuk yang seperti itu. Karena beda orang, beda sikap terhadap Ramadan ini. Sebagian orang dengan kedatangan Ramadan dengan sukacita, senang, penuh kegembiraan. Bahkan sebagian salaf menggambarkan sebagaimana seorang kekasih yang menyambut kekasihnya yang sudah lama tidak bertemu. Semoga kita semua termasuk yang seperti itu, karena kita tahu betapa banyak fadilah yang terkandung dalam bulan Ramadan. Tetapi ada juga sebagian orang yang menyambut bulan Ramadan dengan kedatangan Ramadan ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Bahkan ada yang paling parah, orang ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan, mau bertemu dengan bulan Ramadan itu dia merasa berat, karena terbayang besok harus puasa, besok harus bangun sahur. Kemudian tergambar bagaimana penderitaan ketika sedang berpuasa. Ya, jam 10 sudah mulai lapar, jam 11 semakin lapar, jam 12 dan lebih nggak karuan-karuan lagi. Maka iman sekalian, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang menyambut bulan Ramadan sebagaimana yang digambarkan para salaf, seorang kekasih menyambut kekasihnya yang sudah hampir setahun tidak ketemu. Iman sekalian, hari ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi keadaannya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari-hari ini kita masih dalam suasana yang bahkan di dunia mengalami pandemi, wabah, dalam bahasa kita wabah. Ya meskipun kita berharap kalau Allah SWT menghendaki keajaiban akan terjadi, tetapi hitung-hitungannya sepertinya, apalagi sebagian para analis mengatakan wabah ini juga belum tahu kapan selesainya. Jadi sangat mungkin kita akan menjalani bulan Ramadan itu masih dalam keadaan seperti ini. Sekolah-sekolah masih libur, kantor-kantor libur, kita masih diimbau di rumah. Sebagian besar masjid juga tutup. Sebagian besar masjid meniadakan sholat jamaah, meniadakan sholat Jumat. Yang itu nanti juga pasti berimplikasi, kalau Jumatan saja tidak ada, kemungkinan juga tarawih tidak ada, bahkan sudah ada himbauan kemungkinan sholat itu juga tidak ada. Ya sekalian, maka pada kesempatan hari ini kita ingin sedikit mengulas bagaimana agar Ramadan kita tahun ini meskipun keadaannya berbeda, kita tetap bisa panen pahala, bahkan bisa lebih baik, bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang Ramadan berjalan dengan biasa. Ikhwan sekalian, kita ingin memulai dari seperti apa Allah SWT, seperti apa Rasulullah SAW menggambarkan keutamaan bulan Ramadan. Karena ini penting, seseorang yang mengetahui keutamaan sesuatu maka dia memiliki motivasi yang lebih untuk melakukan sesuatu. Orang yang malas-malasan, orang yang lemah amalnya biasanya karena lemah motivasinya. Orang yang lemah motivasinya karena dia tidak tahu keutamaan apa yang ada di dalam urusan tersebut. Maka kita ingin memulai dari perkara ini dulu. Iwan sekalian,
banyak dalil dan kita sebagian besar sudah tahu karena perkara-perkaranya ma'ruf ya tentang keutamaan bulan Ramadan. Misalnya Ramadan, Allah SWT pilih bulan itu untuk menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran hudalina sibabayina minal huda wal furqan. Allah SWT mengatakan bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu disebutkan Allah SWT hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk untuk manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut sekaligus dia adalah Al-Furqan yang membedakan antara hak dan batil, halal dan haram, benar dan salah dan seterusnya. Antum bayangkan ya, sebagian mufassirin mengatakan makna ayat ini untuk memuliakan Ramadan, Allah SWT memilih bulan itu untuk menurunkan Al-Quran. Padahal kita tahu Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Al-Quran itu mukjizat yang lebih dahsyat dibanding tongkatnya Nabi Musa, dibanding mukjizatnya Nabi Isa ketika menghidupkan orang yang sudah mati, dan seterusnya. Maka iman sekalian, Allah memilih bulan Ramadan, maknanya Allah memuliakan bulan Ramadan untuk menurunkan mukjizat yang paling besar, mukjizat yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Itu menunjukkan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Yang kedua, Rasulullah SAW sendiri menggambarkan bagaimana Ramadan itu ya, ketika datang maka akan diberikan kemudahan yang banyak bagi kita semuanya untuk beramal soleh. Sampai digambarkan idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan ya, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat sayatin. Ketika datang bulan Ramadan, digambarkan oleh Rasulullah SAW, itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bahkan setan-setan dibelenggu. Saya Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini untuk menggambarkan betapa Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mau beramal soleh, dan betapa Allah SWT sebenarnya memberikan kesulitan secara tersendiri orang-orang yang mau beramal tidak soleh ya. Makanya sampai digambarkan wasufidati sayatin. Itu diantaranya. Itu diantaranya. Masya Allah ya. Ada lagi misalnya di bulan Ramadan Allah SWT karuniakan satu malam yang mana semua amal soleh pada malam hari itu dihitung lebih utama dibanding 1000 bulan, yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar ya, yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Allah SWT letakkan malam itu di bulan Ramadan. Antum bayangkan beribadah di malam itu, semua amal soleh di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Antum bayangkan 1000 bulan berarti berapa tahun ya, 80-an tahun sekian. Kalau kita bisa manfaatkan malam itu ya, yang jatuh pada bulan Ramadan yang hanya satu malam itu luar biasa. Dan masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan ya. Jangankan ibadah wajibnya, yakni sholat kita, kemudian puasa yang wajib ya, nanti ibadah-ibadah sunnah saja Allah SWT berikan keutamaan yang luar biasa. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan setiap malam Allah SWT memberikan ampunan, Allah SWT memberikan pembebasan dari neraka setiap malamnya selama 30 hari, selama 1 bulan ya. Maka sebenarnya gambaran ini sudah cukup bagi kita untuk mengetahui betapa keutamaan bulan Ramadan luar biasa. Maka hanya orang-orang yang nggak ngerti saja, yang dia tidak mengharap-harapkan kedatangan bulan Ramadan, orang yang jahil saja, orang yang mereka itu tidak merindukan bulan Ramadan ya. Makanya iman sekalian, hari ini kita mencoba mencari gambaran yang lebih jelas agar dalam hati kita, agar dalam jiwa kita itu tergambar seperti apa keutamaan bulan Ramadan tersebut ya. Dan di antara dalil-dalil itu sebenarnya sudah cukup bagi kita. Andai saja sih kita bacakan satu dalil itu sudah cukup, dan sebenarnya cukup banyak dalil-dalil yang lain nanti antum bisa baca sendiri. Nah, makanya dulu para salaf itu ketika menyambut bulan Ramadan itu dengan persiapan khusus ya, persiapan khusus ya. Menyiapkan hati mereka, terutama menyiapkan mental mereka ya. Bahkan yang tidak biasa puasa sudah latihan puasa
Ya, sudah latihan puasa. Ya, ada sebagian memang latihan puasa untuk mempersiapkan puasa di bulan Ramadan, karena ibadah puasa itu ibadah yang memang tidak ringan. Sebagian orang puasa itu memang berat. Ya, makanya mereka mempersiapkan, berlatih. Mereka melakukan puasa sunnah agar apa? Nanti ketika bulan Ramadan tidak kaget. Ya, dan seterusnya. Nah, ikhwan sekalian, lalu bagaimana agar Ramadan besok ini kita bisa benar-benar panen pahala? Bahkan kalau bisa pahalanya lebih banyak, keutamaan yang bisa kita dapatkan lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Ya. Ibadah itu aspeknya ada dua. Pertama, ibadah yang ibadah yang melibatkan aspek hati. Yang kedua, ibadah yang melibatkan aspek amal. Sebagian amal nanti diantaranya adalah perkataan. Nah, maka kalau kita ingin maksimal ibadah kita, maksimal pahala kita, maka semua aspek ini kita maksimalkan. Ada aspek hati, ketika kita menjalani ibadah, maka itu kita maksimalkan. Ada aspek amalan, nanti juga kita maksimalkan. Ya. Secara kaifiah misalnya, nanti kita maksimalkan bagaimana agar secara kaifiah kita bisa persis apa yang ditentukan oleh syariat ini. Ya sekalian, meskipun nanti ya, seperti yang kita bilang tadi, keadaannya bisa jadi berbeda. Ya, sebagian masjid mungkin sudah tidak menyelenggarakan tarawih, atau ketika kita tarawih di masjid juga sudah keadaannya berbeda dengan kemarin-kemarin. Ya. Nah, maka ikhwan sekalian, apa yang harus kita persiapkan agar kita benar-benar panen pahala dalam keadaan Ramadan yang berbeda dari tahun kemarin? Ya, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah hati kita, mental kita. Sebagian para ulama ketika ditanya, adakah amalan khusus untuk menyambut bulan Ramadan? Jawabannya tidak ada. Kalau di sekitar kita bisa jadi ada orang menyambut bulan Ramadan dengan ziarah, itu tidak ada tuntunannya. Ya, karena kalau ziarah boleh kapan saja, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh kapan saja, nggak perlu nunggu menjelang Ramadan, nggak perlu menunggu bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa mengatakan ruah, nggak perlu. Ya. Atau bahkan sebagian orang mempersiapkan mau masuk bulan Ramadan dengan mandi khusus. Ya, kalau di Jatino, Karanganom mungkin disebut padusan misalnya. Itu yang nggak ada. Ya, karena untuk menjalankan puasa itu tidak ada syariatnya untuk mandi junub, mandi janabat, nggak ada. Ya, jadi nggak ada satupun para ulama mengatakan mau masuk Ramadan itu harus mandi. Antum yang biasa nggak mandi juga nggak mandi, nggak apa-apa. Ya, yang biasa nggak mandi, tapi kalau mandi ya mandi saja, mandi kayak biasanya. Mandi karena urusan yang lain, karena bukan untuk secara khusus menyambut bulan Ramadan. Tetapi para ulama ketika ditanya, apakah ada amalan khusus untuk menyambut bulan Ramadan? Dijawab ada. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Kenapa bisa demikian? Ya. Para ulama mengatakan seseorang itu, ya, dia akan dekat dengan amalnya, ringan dengan amalannya, atau dia terhijab, atau dia terhalang dari amalannya, itu tergantung dosa-dosanya. Ketika seseorang itu dia bersih dari dosa, maka dia akan menjalani semua amal soleh itu dengan ringan. Itu kenapa rahasianya, kalau kita lihat amalannya para salaf itu luar biasa. Kuncinya di situ, karena kebersihan hati. Ya. Karena dosa itu menjadikan seseorang berat untuk beramal. Dulu para salaf ketika malam itu tidak bisa tahajud, introspeksinya, aku siang tadi sudah berbuat dosa apa? Kalau kita biasa begitu enggak? Bangun pagi, kemudian ya tahu-tahu sudah adzan, kita introspeksi enggak? Misalnya, ya Allah, kok saya kok enggak tahajud? Kira-kira dosa saya apa? Ya. Kalau dulu para salaf nggak bisa tahajud, mencurigai dirinya sendiri karena itu dosa, punya dosa yang menghalangi dia dari tahajud. Ya. Karena memang kesimpulannya dosa itu yang menghalangi seseorang dari amal solehnya, menjadikan diri berat untuk melakukan amal soleh. Nah, maka agar kita nanti bisa melakukan semua amal soleh yang terbaik di bulan Ramadan, disarankan hari-hari ini ketika menjelang bulan Ramadan, atau bahkan nanti ketika Ramadan, adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya. Apalagi iman sekalian, hari-hari ini karena kita sedang dilanda wabah, maka istighfar itu juga akan menjadi sarana bagi kita agar wabah ini segera diangkat oleh Allah SWT. Rasulullah SAW misalnya mengatakan, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli
hammin farajan. Allah akan menjadikan untuknya, kalau hatinya itu sumpek, hatinya susah, hatinya sedih, maka akan dijadikan gembira, akan dijadikan bahagia, dijadikan lapang. Ya. Wa min kulli dzikrin makhrajan, dan dari semua masalahnya akan diberikan jalan keluar. Dari semua masalahnya akan diberikan jalan keluar. Yang ketiga, bahkan warazaqahu apa? Dan diberikan rezeki untuknya apa, min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak sangka. Allahu a'lam bishawab. Maka hari-hari ini untuk menyambut bulan Ramadan, amalan khusus yang kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Gitu. Yang kedua, aspek hati ini ya adalah kita berusaha untuk memperbesar harapan, memperbesar kecintaan kita terhadap semua fadilah-fadilah yang telah Allah berikan nanti di bulan Ramadan. Ya, yang telah Allah janjikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang mengetahui ya, yang mengetahui fadilah-fadilah itu, dia akan mencintainya, maka dia akan mengharap-harap, dan itu sendiri adalah pahala, dan itu sendiri adalah keutamaan ya. Jadi kita agungkan bulan Ramadan, kita cintai bulan Ramadan ya. Hari ini kita mengharap-harap, ya Allah, kalau perlu kita berdoa secara khusus ya. Meskipun nyun sewu, hadis berkaitan dengan doa khusus ya yang sering disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan, itu hadisnya dhaif. Tetapi doa secara mutlak, doa secara bebas, kita boleh meminta pada Allah, ya Allah, berikan aku pertemuan dengan bulan Ramadan dan berikan aku semua amal yang terbaik di bulan Ramadan. Itu boleh ya. Jadi kita perbesar pengagungan kita terhadap bulan Ramadan ya, kecintaan kita pada bulan Ramadan, kemudian kita ekspresikan itu dengan doa-doa. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan, mudahkan aku beramal soleh bulan Ramadan, maksimalkan semua keutamaan pada bulan Ramadan. Itu dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum.